Pernah dengar nggak istilah genosida? Istilah ini dipakai untuk menggambarkan sebuah kejahatan yang mengerikan, yakni kekerasan bahkan sampai pada pembunuhan terhadap sekelompok masyarakat dengan tujuan membasmi keberadaan kelompok masyarakat tersebut. Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep genosida selengkapnya bersama saya, Yorin Halatu. Kata genosida pertama kali muncul dalam dakwaan terhadap pimpinan Nazi yang dijatuhkan melalui pengadilan militer internasional yang diselenggarakan di Nuremberg, Jerman pada tahun 1945. Pada saat itu, istilah genosida ditulis belum sebagai istilah resmi hukum untuk mendeskripsikan tindak kejahatannya, melainkan sekedar informasi yang mendeskripsikan kejadiannya. Setahun sebelumnya, pada tahun 1944, seorang pengacara Yahudi Polandia bernama Raphael Lemkin yang hidup sepanjang tahun 1900 sampai 1959 berupaya menggambarkan kebijakan pembantaian sistematis Nazi termasuk pembinasaan kaum Yahudi Eropa. Dialah yang kemudian membuat istilah khusus untuk itu, yakni genocide, yang dalam bahasa Indonesia disebut genosida. Dengan menggabungkan kata geno dari bahasa Yunani yang berarti ras atau suku, dan kata pseudo dari bahasa Latin yang berarti pembantaian. Pada 9 Desember 1948, dalam kondisi kejadian pembantaian oleh Nazi tadi, yang dikenal dengan sebutan Holocaust yang belum lama terjadi, sekaligus dengan adanya upaya dari pengacara yang bernama Lemkin tadi, PBB pun menyepakati dan mengesahkan The Convention of Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadi konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Konvensi tersebut menetapkan genosida sebagai suatu kejahatan internasional yang bisa diadili dan dihukum melalui hukum dan pengadilan internasional. Bentuk-bentuk tindakan genosida antara lain: 1. Membantai anggota kelompok tertentu. 2. Menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok tertentu. 3. Secara sengaja memberikan kondisi hidup yang tidak menyenangkan kepada kelompok tertentu yang diperhitungkan akan menimbulkan kerusakan fisik secara keseluruhan atau separuhnya. 4. Menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tertentu. 5. Secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa kejahatan genosida adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Beberapa peristiwa genosida yang terjadi di Indonesia antara lain insiden Mandor atau tragedi Pontianak yang terjadi pada 28 Juni 1944, yakni pembantaian warga Mandor oleh tentara Jepang di Mandor, Kalimantan Barat. Penyebabnya adalah polisi rahasia Jepang mendengar kabar akan adanya rencana pemberontakan terhadap Jepang. Rencana pemberontakan itu sebetulnya bukan tanpa alasan. Kedudukan Jepang saat itu telah menyebabkan warga merasakan penindasan dan kesengsaraan. Kabar adanya rencana pemberontakan tersebut langsung direspons oleh pemerintah militer Jepang di Pontianak dengan melakukan penangkapan terhadap penguasa lokal, tokoh masyarakat, kaum terdidik, serta pelajar dan rakyat dari berbagai kelompok. Penangkapan itu dimulai dari September 1943 hingga awal tahun 1944. Akibatnya, diperkirakan 21.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Mayat-mayat mereka kemudian dimakamkan dalam satu kuburan massal. Selain itu, ada juga pembantaian Westerling yang dilakukan oleh pasukan elit Belanda di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan. Pembantaian ini berlangsung pada akhir tahun 1946 hingga awal tahun 1947 yang diperkirakan mengakibatkan 40.000 orang meninggal dunia. Pembantaian tersebut dilakukan karena adanya serangan teror dari warga masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap tentara Belanda. Menjawab teror tersebut, pihak Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia memerintahkan Westerling untuk melawan warga masyarakat di Sulawesi Selatan tersebut. Begitu sampai di Sulawesi Selatan, Westerling langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh penduduk yang dicurigai sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Genosida lainnya sekaligus yang terbesar dalam sejarah Indonesia adalah tragedi pembantaian PKI pada tahun 1965. Pembantaian tersebut bahkan termasuk dalam daftar pembantaian terbesar di dunia di sepanjang abad ke-20. Dalam tragedi tersebut, siapapun yang dianggap sebagai pendukung pemikiran komunisme di Indonesia, terutama para anggota,
simpatisan atau siapapun yang terindikasi memiliki hubungan atau keterlibatan dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI habis diburu dan dibantai. Tidak dapat diketahui secara pasti jumlah korban tewas dalam peristiwa tersebut karena dokumentasi kejadian yang tidak lengkap dan pendataan penduduk pada zaman itu yang masih sangat terbatas. Tapi, angka yang secara umum disepakati oleh peneliti, sejarawan, dan akademisi adalah setidaknya 500.000 orang. Meskipun ada juga yang memperkirakan jumlahnya bisa mencapai 3 juta orang. Tragisnya lagi, sampai hari ini belum ada satupun orang atau kelompok orang atau institusi yang diadili sebagai pihak yang menjadi pelaku atau dalang dari genosida PKI tersebut. Nah, itu tadi penjelasan selengkapnya mengenai genosida dan beberapa contoh kejahatan genosida yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya kejahatan genosida yang terjadi di masa kini dan masa depan. Jangan lupa untuk like dan share kalau video ini dianggap bermanfaat, dan subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode Kupas Konsep selanjutnya. Bye!